firman-Mu, karena firman-Mu dapat mencipta yang tidak ada menjadi ada, dan firman-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari berkarya, mari Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, kerjakan kami gereja-Mu agar kami berkeadaan seperti yang Engkau kehendaki, ideal seperti Kristus. Terpuji nama-Mu, termulia kasih-Mu, urapi hamba-Mu yang kecil ini pakai menjadi saluran berkat dengan hikmat, marifat, dan kuasa yang daripada Tuhan. Dan jemaat Tuhan diberi roh pengertian sehingga mereka menangkap mengerti firman Tuhan, dan mereka diberi kuasa untuk mengerjakannya di dalam kuat kuasa kebangkitan Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam kami. Dan sejauh telinga mendengar, bahkan pemirsa, Tuhan juga berkati yang online dan yang akan dimanapun mereka berada malam ini, di dalam nama Yesus Kristus kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan yang sudah boleh meluangkan waktu untuk hadir. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Puji Tuhan, kita patut bersyukur ya buat kebaikan Tuhan yang terus lagi-lagi ya kita diberikan anugerah berlimpah, kesempatan demi kesempatan, momentum demi momentum indah Tuhan berikan kepada kita, di mana kasih-Nya menarik kita ada di dalam hadirat-Nya, ada di dalam persekutuan, ada di dalam pemberitaan firman Tuhan yang masih Tuhan perdengarkan untuk saudara dan saya, terkhusus yang hadir pada ibadah malam ini. Tuhan memberkati kehadiran saudara, dan mari kita semua fokuskan seluruh perhatian kita pusatkan kepada firman Tuhan. Sebab Alkitab mencatat, perhatikanlah caramu mendengarkan. Ya, itu adalah kunci untuk sukses dalam mengerti, mengerjakan, melakukan kehendak Allah. Perhatikanlah caramu dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun ada waktu bagi kita untuk boleh merenungkan satu hal, terkhusus detik-detik atau waktu momen di mana kita masih hangat ya berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan yang baru saja kita rayakan, kita selebrasikan. Masih Tuhan inginkan, bukan sebatas selebrasi, bukan sebatas histori, bukan ilusi, bukan fantasi, tetapi Tuhan ingin realisasi atau realitas kematian dan kebangkitannya. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah, saudaraku, Tuhan tidak ingin kita terjebak dalam keagamaan seperti bangsa Israel. Tuhan tidak ingin kita terjebak kepada seremonial seperti bangsa Israel. Tuhan inginkan suatu umat yang baru. Tuhan inginkan suatu model ibadah yang baru. Tuhan inginkan suatu persekutuan yang baru dan tidak dengan umatnya yang pertama itu. Saudara, apa yang membuat persekutuan kita berbeda dengan bangsa Israel? Di mana Tuhan telah mati dan bangkit untuk kita yang percaya kepadanya. Kita dibawa kepada satu kehidupan yang baru, bukan kehidupan kekristenan yang agamawi, tetapi betul-betul kita mengalami realitas pekerjaan keajaiban Tuhan, yaitu kematiannya dan kebangkitannya. Saya mau sampaikan kepada kita jemaat Tuhan, ada 3 poin yang menjadi pusat pemberitaan para rasul-rasul. Yang pertama adalah kematian Yesus Kristus, yang kedua adalah kebangkitan Yesus Kristus, yang ketiga adalah kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Saya ulang kepada kita, ada 3 sentral utama pemberitaan para rasul. Yang pertama adalah kematian Yesus Kristus, yang kedua adalah kebangkitan Yesus Kristus, yang ketiga adalah kedatangannya kali yang kedua. Nah, untuk pertemuan kita malam ini, saya akan bahas satu topik saja, yaitu berbicara kuasa kebangkitannya. Sebab beberapa hari yang lalu kita sudah menikmati berkat kematiannya. Saya sudah sampaikan kepada beberapa poin bahwa kematiannya menebus kita, kematiannya mengampuni kita, kematiannya membenarkan kita, kematiannya menguduskan kita, kematiannya mendamaikan kita. Dan ini bukan kata, ini bukan sekedar berita, tetapi Tuhan ingin kamu dan saya mengalami realitasnya, di mana kehidupan orang yang sudah mengalami berkat kematiannya tidak terdampak lagi, tidak terhutang lagi, tidak terancam lagi, dan tidak tertuduh lagi. Yang percaya katakan amin jemaat Tuhan. Segala stigma buruk yang dialamatkan kepada kita itu sudah Tuhan bakukan di atas kayu salib. Alami itu.
realitasnya alami. Jangan hanya saudara mendengar, sekedar mengetahui Yesus mati bagimu tidak akan membawa apa-apa kepadamu, tidak akan mengubah apapun dalam hidupmu. Maka Tuhan ingin tidak sekedar mengetahui, Tuhan ingin kita mengalaminya. Yang percaya katakan amin. Saya mau bergerak kepada paket yang tidak bisa dipisahkan dari kematian, yang tidak kalah pentingnya dengan kematian, yaitu kebangkitannya. Berkat yang luar biasa, saudara. Ya, saya ulang lagi, berkat kebangkitannya. Yang pertama itu adalah melahirkan kita. Yang kedua, membaharukan kita. Yang ketiga, mengarahkan fokus kita. Ya, saya ulang, kita mau lebih fokus lagi, kita mengalami berkat kebangkitannya. Ini yang disampaikan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat Filipi. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Kenapa ini menjadi kehendak Paulus? Paulus tahu tanpa menyatu dengan kuasa kebangkitan Kristus, maka kerasulannya sia-sia, maka pengikutannya akan sia-sia. Maka Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Berarti kuasa kebangkitan itu bukan perkara enteng, bukan perkara sepele. Ini penentu keberhasilan kita dalam mengikut Tuhan. Ini penentu kemampuan kita dalam mengikut Tuhan. Ini penentu pengertian kita dalam segala perkara ketuhanan. Artinya tanpa kuasa kebangkitan we are nothing at all. Kita tidak ada apa-apanya. Tanpa kuasa kebangkitan kita bodoh semua. Tapi dengan kuasa kebangkitan segalanya akan diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saya mau kepada intinya. Yang pertama, saudara perhatikan dalam surat Petrus, 1 Petrus yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kita melihat apa yang disampaikan oleh Petrus ini bukan sekedar berita, bukan sekedar tulisan, tapi Petrus sendiri adalah seorang yang benar-benar mengalami realitas kuasa kebangkitan. Dia benar-benar mengalami manifestasi kuasa kebangkitan. Yang mana kita tahu sejarahnya, Petrus tidak percaya akan kuasa kebangkitan. Ketika gurunya menyampaikan kematiannya dan ditekankan pada hari yang ketiga anak manusia akan dibangkitkan. Kita tahu dalam Matius pasal 16, Petrus menarik Yesus. Ketidakpercayaannya seakan-akan mencegah Tuhan untuk tidak melakukan semua itu. Saudara bisa bayangkan orang yang tidak percaya, bahkan orang yang berusaha untuk mencegah kehendak Allah dalam kehidupan Yesus Kristus, bisa mengalami kuasa kebangkitan. Itu yang dituliskannya kepada kita. Dia menjadi Petrus yang baru di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin, coba Tuhan. Nah, kita baca secara bersama-sama, diberkatilah membaca firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara perhatikan bagaimana kuasa kebangkitannya ada hubungan erat dengan kita yang benar-benar percaya. Kuasa kebangkitannya bukan membentuk agama baru. Kuasa kebangkitannya bukan membentuk aliran baru. Kuasa kebangkitannya bukan membentuk denominasi yang baru. Listen up, dengarkan baik-baik. Kuasa kebangkitannya bukan menjadikan saudara punya rumah baru, punya mobil baru, punya saudara usaha filosofi yang baru menurut pandangan dunia. Tapi perhatikan, catat, kebangkitannya itu melahirkan kita kembali dalam satu kehidupan yang baru. Itulah substansi daripada kuasa kebangkitannya. Saya sudah sampaikan kepada kita bahwa berkat kematiannya itu bersifat bernilai kekal, bukan berjangka pendek, bukan bernilai temporer. Berkat kebangkitannya cuma Tuhan, sekali lagi bukan sesuatu yang bersifat temporer, tapi yang bersifat kekal. Itu sebabnya lewat kuasa kebangkitannya Tuhan melahirkan gereja yang menaruh segala pengharapannya kepada perkara-perkara yang kekal. Dan pastikan saudara salah satunya yang percaya katakan amin, saudara. Ketika gereja hari-hari ini mimbar ditekankan kepada berkat-berkat lahiriah, ini suatu pemberitaan yang tidak jujur. Ini suatu pemberitaan yang betul-betul bertolak belakang dengan firman.
Saya mau sampaikan edukasi yang baik kepada jemaat Tuhan. Andai kata Yesus ingin memberkati kita kepada perkara-perkara jasmani, Dia tidak perlu mati, Dia tidak perlu bangkit. Kalau hanya sekedar membuat engkau sukses, kalau hanya sekedar engkau memiliki keuangan yang mapan, kalau hanya sekedar memberikan kamu umur panjang, kalau hanya sekedar memberikan saudara kesehatan dan fasilitas dalam dunia yang sekarang, maka dia tidak perlu mati, dia tidak perlu bangkit untuk perkara-perkara temporer itu. Gereja harus mengerti segala yang dikerjakan Kristus itu bernilai kekal. Sesuatu yang dunia tidak dapat berikan kepadamu, sesuatu yang tidak dapat dijanjikan dunia kepadamu, dijanjikan Tuhan Yesus kepadamu. Itu sebabnya dia melakukan perkara yang ajaib itu. Dia rela mati, bukan untuk perkara temporer. Dia rela disiksa, dia dikuburkan, dia dibangkitkan. Sekali lagi dengarkan jemaat, supaya kau jangan ikut Tuhan dan pada saatnya kau akan kecewa karena mimpi-mimpimu tentang perkara dunia ini di dalam Yesus tidak kesampaian. Agak mungkin saudara agak heran kenapa pemberitaan ini tidak sama dengan mimbar-mimbar yang lain yang menawarkan kepadamu kangkung genjer, yang menawarkan kepadamu recehan dunia ini. Maka dalam penekanan Paulus kepada jemaat Korintus perihal kematian dan kebangkitan Tuhan, Paulus ingin jemaat Korintus teredukasi dengan baik dan tepat dan benar bahwa kematiannya dan kebangkitannya itu tidak berkaitan langsung dengan hidup yang sementara ini. Sebab kalau kita kaitkan kematian kebangkitan dengan hidup yang sementara ini, maka catatan Paulus kepada jemaat Korintus, kitalah orang yang paling malang. Kita mulai dari sini dulu, supaya kita jangan misunderstanding dengan Alkitab. Katakan jemaat Tuhan, ya, tak usah kamu pusing soal mamam, soal sandang, pangan dan papan. Gak perlu dikotbahin pun Tuhan sediakan untukmu. Yang perlu Tuhan khotbahin kepadamu adalah perkara hidup yang kekal. Haleluya. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan lewat melahirkan gereja mula-mula. Mana ada khotbah rasul-rasul itu saudara, melimpah-limpah, rekening gendut. Gak sempat rasul-rasul itu memberitakan perkara dunia ini kepada jemaat yang sudah dilahirkan Kristus. Karena mereka dalam keadaan tertekan, terancam, tidak nyaman, dunia menolak mereka. Karena asalnya berbeda. Gereja berasal dari atas, sementara anak-anak dunia berasal dari bumi. Itu sebabnya yang dilahirkan dari daging selalu menyakiti yang dilahirkan dari roh. Ya, makanya saya sampaikan pesan yang sama di zaman ini jemaat Tuhan, supaya kita lurus pemahaman kita bahwa pengharapan kita kepada Kristus yang mati bangkit tidak berkaitan langsung dengan perkara temporer yang percaya. Katakan apa saudara, supaya kita tahu apa yang Yesus Nasrani, supaya saudara tahu kenapa saudara datang jauh-jauh dari sana ke gereja ini. Jangan digerakkan oleh motivasi tentang mimpi-mimpi dunia yang sesaat ini. Jangan. Kau akan kecewa nanti. Jangan. Kau akan betul-betul satu kali stagnan ikut Tuhan. Karena mimpimu tentang dunia temporer ini tidak kesampaian. Ayo, ada sesuatu yang lebih bermutu tinggi Tuhan sediakan bagi kita di dalam Kristus yang percaya. Katakan amin jemaat Tuhan. Ada sesuatu yang lebih penting. Silakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Ayo kita baca saudaraku. Pasal 15 ini berbicara kematian kebangkitan Kristus. Maka disampaikan Paulus, jangan sampai jemaat menaruh pengharapannya kepada kematian dan kebangkitan Kristus
hanya demi perkara temporer. Silakan ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan. Nah ini kan tadi Petrus katakan kita dilahirkan untuk memiliki suatu pengharapan, dan pengharapan itu bukan bernilai temporer. Nah ini, maka jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus berharap jemaat Korintus paham akan yang satu ini. Kalau mereka telah dilahirkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, Paulus tidak menginginkan jemaat itu memiliki pengharapan yang temporer, tapi pengharapan yang kekal. Demikian kita memiliki pengharapan yang sama yang mendengarkan khotbah ini. Yang percaya katakan amin jemaat Tuhan. Nah, jadi apa yang kamu dengar ini bernilai kekal. Andai kata yang kamu dengar ini tidak bernilai kekal, kamu tidak perlu datang untuk berkebaktian. Andai kata yang kamu dengar ini bukan sesuatu yang bernilai mahal, saudara tidak perlu capek-capek, buang waktu, buang tenaga, buang energi, menempuh hidup dengan bahaya. Oh, tidak perlu. Tapi saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, kita melakukan semua ini karena kita memiliki pengharapan yang bersifat kekal. Yang percaya katakan amin jemaat Tuhan. Amin. Biar ini terus menggerakkan kita, ini terus mengarahkan kita tentang kehidupan yang kekal. Lebih dari 70 tahun, lebih daripada 80 tahun. Maka Petrus menyampaikan kepada kita lewat suratnya, saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, kuasa kebangkitannya melahirkan kita kembali. Ini penting ya. Kalau boleh saya ulang lagi, ini sangat-sangat penting. Kenapa saya katakan dilahirkan kembali ini sangat-sangat penting? Very, very, very important. Kenapa pengalaman spiritual ini sangat penting? Saya mau sampaikan, seseorang akan benar menjalin persekutuan dengan Tuhan itu dimulai setelah dia dilahirkan kembali. Itu makanya penting. Kenapa lahir baru ini penting? Karena ini menentukan engkau ke surga atau tidak. Saya ulang lagi. Saya sengaja menyampaikan kepadamu tentang bahwa pengharapan kepada Kristus bukan untuk hidup yang sementara, supaya engkau mengerti bahwa ada persyaratan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ada persyaratan mutlak untuk masuk dalam dunianya Tuhan. Harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus telah memberikan kita janji, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes. Melalui Kristus berarti harus dilahirkan kembali. Ini pengalaman spiritual yang ajaib. Kalau kita ingin menjadi anak-anak Allah, kita mesti dan harus dilahirkan kembali. Sebagaimana saudara menjadi anak orang tuamu, itu lewat proses kelahiran dari. Demikian Allah ingin memperanakkan kita lewat proses kelahiran roh. Jangan kaget jemaat Tuhan. Kalau saya berkata kepadamu yang bersifat kontradiktif di tengah-tengah gereja, agak bergumul dan hati-hati saya menyampaikan ini. Kalau ternyata
banyak orang ke neraka justru lewat gereja. Ya. Hal ini tidak saya sampaikan hanya menurut pendapat, tapi juga didukung dengan catatan Alkitab. Bagaimana kalau ternyata banyak orang ke neraka justru lewat gereja? Ini bukan perkara sepele, jemaat Tuhan. Lahir baru ini soal hidup kekalmu. Kalau kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ketiga, bahwa persyaratan mutlak untuk masuk dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus menegaskan kamu harus dilahirkan kembali. Ini supaya saudara tahu berkat kuasa kebangkitannya dan buru-buru mengalaminya. Jangan terlambat jemaat Tuhan. Ya, selagi masih Tuhan kasih kesempatan. Ya. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, dengan judul perikop ini, ayat yang tersohor, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Berangkat dari kisah ini, tidaklah salah apa yang saya sampaikan tadi, dengan cukup hati-hati. Tak heran kalau lewat gereja, lewat agama, lewat pelayanan, orang banyak terlempar ke api neraka. Sebab logikanya, lewat rumah bordil, lewat meja judi, lewat rumah perzinahan, lewat dunia kejahatan, orang terlempar ke api neraka. Nah, saya kasih tahu kepadamu dengan hati-hati, lewat perkara-perkara rohani pun orang bisa terlempar ke api neraka. Kenapa saya katakan demikian? Ini berangkat dari kisah ini. Tidak usah kita baca secara menyeluruh, tapi saya sampaikan kepadamu poin-poinnya. Bahwa ayat pertama dibuka dengan kalimat, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Itu dulu jemaat Tuhan, supaya saudara tahu siapa yang sedang lawan bicara Tuhan Yesus Kristus ini. Nah, yang pertama kita lihat, dia disebutkan namanya Nikodemus, dan Alkitab menceritakan apa dan seperti apa kegiatannya. Ayat pertama disampaikan kepada kita bahwa dia adalah seorang Farisi, tokoh rohani, kalangan cendekiawan rohani. Dan yang kedua, diberi petunjuk oleh Alkitab, dia adalah seorang leader, pemimpin agama Yahudi. Saya ulang ya, bukan wakil, bukan anggota, bukan sekretaris, pemimpin agama Yahudi. Saya tambah yang ketiga, Nikodemus adalah seorang pengajar Israel. Ayat yang ke-10, mari kita lihat saudara, ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Saya ulang lagi kepada jemaat tentang kuasa kebangkitan Tuhan ini. Percakapan yang tak terlupakan sepanjang sejarah antara seorang tokoh rohani dengan Yesus Kristus, dengan judul khotbah Yesus, kamu harus dilahirkan kembali.
belum bangkit, saudara. Tetapi walaupun Yesus belum mati dan bangkit, ada pengharapan, janji diberikan kepada Nikodemus bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengharapan akan hidup yang baru, jenis yang baru, dan itu berkaitan dengan hidup yang kekal. Bisa mengerti jemaat Tuhan? Haleluya. Siapa Nikodemus? Farisi. Yang kedua, pemimpin agama Yahudi. Ketiga, pengajar Israel. Cukup. Nah, ketika Tuhan menekankan kepada Nikodemus sesuatu yang bernilai kekal, berarti dalam konteks ini Nikodemus sekalipun dia berkeadaan semacam itu, di pandangan Tuhan dia belum dilahirkan kembali. Tapi dengar, Tuhan bukan menjustis ya. Tuhan menyayangi Nikodemus. Katakan amin jemaat Tuhan. Walaupun agak pedas, agak tegas Tuhan menyampaikan ini, tapi didorong oleh kasih sayang supaya Nikodemus jangan sia-sia semua yang dia kerjakan di dalam Tuhan. Nikodemus dalam keadaannya belum dilahirkan kembali, bukan tidak mampu menjadi seorang tokoh rohani, mampu. Nikodemus dalam keadaannya belum dilahirkan kembali, bukan tidak mampu menjadi seorang pemimpin, mampu. Nikodemus dalam keadaannya belum dilahirkan kembali, bukan tidak mampu menjadi seorang pengajar, mampu. Tapi saya sudah sampaikan kepadamu jemaat yang kekasih dan pemirsa, ada kebutuhan-kebutuhan utama yang mendasar yang harus terpenuhi dalam hidupmu dan saya, yang mana itu harus ditempuh lewat dilahirkan kembali. Bisa mengerti jemaat Tuhan? Untuk menjadi seorang Farisi, Anda tidak perlu lahir baru. Untuk pemimpin agama tidak perlu ada lahir baru. Untuk menjadi pengajar rohani Anda tidak perlu lahir baru. Bisa mengerti saudara masuk hari ini? Karena semua itu sudah dialami oleh Nikodemus dalam keadaannya yang tidak dilahirkan kembali. Maka pandangan seorang yang belum dilahirkan kembali, ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, inilah keadaan orang yang belum dilahirkan kembali, datang pada waktu malam. Dengan kata lain, hidupnya masih dikungkung oleh kecemasan, ketakutan terhadap teman seagamanya, teman seprofesinya. Nah ini saudara, ya lihatlah kehidupan orang yang belum dilahirkan kembali. Itu nggak terang-terangan, malam-malam dia datang. Tapi dalam hal ini pun dia tidak disalahkan saudara, karena itu adalah proses sebelum dia dilahirkan kembali. Daripada tidak datang sama sekali. Tapi yang mau saya tekankan, inilah keadaan kalau kita tidak berkeadaan lahir kembali, tidak terang-terangan, masih bersuasana malam, tetapi Yesus masih melayani dia, menyambutnya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Jadi seorang yang belum dilahirkan kembali bukan tidak tahu, tahu saudara, tapi menjadi tahu tidak menyelamatkan. Bisa mengerti yang saya sampaikan? Mengetahui Yesus datang sebagai guru, mengetahui Yesus datang sebagai juru selamat, mengetahui Yesus datang sebagai korban pendamaian, itu tidak menyelamatkan siapa-siapa saudara. Kalau hanya sebatas tahu. Maka orang yang belum dilahirkan kembali tahu Yesus itu yang diutus, tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru
selamat. Tapi hidupnya sampai sekarang tidak diselamatkan, tidak mengalami kelahiran kembali. Jadi jangan pikir orang yang sudah tahu Yesus itu benar-benar dari Tuhan loh, dari Bapa. Tapi sampai sekarang hidupnya nggak lahir baru. Nggak usah heran. Karena Nikodemus dalam keadaannya belum lahir baru pun tahu bahwa Yesus datang sebagai guru yang diutus Allah. Hati-hati. Dengan hati-hati kita baca selanjutnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak. Seorang yang belum dilahirkan kembali itu hanya fokus dan hanya heran kalau melihat tanda-tanda. Yakin bahwa Allah itu hidup, yakin bahwa Allah itu menyertai kalau dibarengin dengan tanda-tanda. Sampai di situ doang. Dia tidak tahu tanda terbesar dalam Kristus. Bagi kita yang percaya, kita dilahirkan kembali. Itu yang tak dia tahu. Jangan heran, banyak orang Kristen percaya Tuhan itu real, eksis. Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Banyak orang Kristen tahu dengan melihat tanda-tanda mujizat. Tapi hidupnya sampai sekarang tidak dilahirkan kembali. Dalam semua pemaparan Nikodemus resona dengan firman Tuhan. Yesus kasih waktu untuk mendengarkan dia. Tapi jawaban Yesus Kristus ini bagaikan panggang jauh dari api secara logika. Secara logika. Ya. Justru jawaban Yesus ini mencengangkan. Aku tahu engkau datang sebagai guru, kata Nikodemus. Aku tahu engkau adalah seorang yang berkuasa, yang disertai oleh Bapa. Karena tanda-tanda. Bisa paham firman Tuhan? Maka Tuhan jawab begini, seharusnya begini logika. Oh iya, itulah aku. Seharusnya begitu Tuhan bilang ya. Baguslah, kau sudah mengenal aku. Begitulah semestinya jawaban Tuhan Yesus. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengenal siapa kita. Bahwa dia tidak disenangkan sekedar diketahui. Tuhan tidak disenangkan hanya sekedar diketahui. Tapi Tuhan senang kalau kita dilahirkan kembali. Karena itulah agenda Tuhan atas manusia. Supaya kita mati dalam dosa. Yang satu persekutuan dengan Adam dihidupkan kembali. Itulah agenda penting Yesus Kristus. Kenapa dia harus bangkit dari antara orang mati? Maka dia jawab Nikodemus ayat ketiga, coba Tuhan. Jawab Yesus menjawab katanya, ayo baca bareng-bareng. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawabannya ini membingungkan Nikodemus yang belum dilahirkan kembali. Tuhan menekankan kepada Nikodemus, hai Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali untuk melihat segala sesuatu yang bernilai kekal. Kerajaan Allah. Perhatikan, makanya saya sampaikan dari awal khotbah, kekasih-kekasih Tuhan, lahir baru itu berkaitan dengan hidup yang kekal. Itu berkaitan dengan kerajaan Allah, the kingdom of God. Andai kata lahir baru ini tidak berkaitan dengan kerajaan Allah, saya ulang lagi, saya kasih sebaliknya, nggak perlu Anda lahir baru. Jadi aja seperti Nikodemus, kalau hanya sekedar beragama. Jadi aja seperti Nikodemus, kalau hanya sekedar menyanyi, kalau hanya sekedar melayani, kalau hanya sekedar berkhotbah mengajar, kalau hanya sebagai pejabat-pejabat organisasi, jadilah engkau seperti Nikodemus. Tapi saya mau sampaikan untuk engkau melihat kerajaan Allah, untuk engkau melihat nilai-nilai kekal, kita mesti dan harus dilahirkan kembali. Saya tadi waktu baca, dan kebetulan nih
tentang lahir baru ini, Yohanes 3 ayat 3. Kita bukan sedang mengada-ada ataupun kita sedang menafsirkan secara liar Alkitab. Yohanes 3 ayat 3. Masih ingat kata Yesus? Telah diberikan tanda Yunus kepadamu, sebagaimana Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam perut 3 hari 3 malam. Itu bicara kematian dan kebangkitan. Jadi kalau kita kaitkan dengan surat Yohanes berhubungan dengan kematian kebangkitan, maka tidak salah kalau ayat 3 ini menekankan kamu harus dilahirkan kembali, karena berkaitan dengan kuasa kebangkitan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat. Melihat pun tidak boleh. Sebabnya saudara, banyak orang Kristen sampai sekarang nggak bisa melihat perkara-perkara rohani karena masih buta secara roh. Itu sebabnya banyak orang Kristen mengaku Kristen tapi tidak pernah melihat perkara-perkara yang rohani lebih penting daripada perkara-perkara jasmani. Itu sebabnya banyak orang percaya di antara bumi ini tidak pernah melihat betapa mahalnya nilai kekekalan dibanding dengan kesementaraan. Maka tidak usah heran kekristenan hanya menguras waktu kepada perkara-perkara yang sementara. Kenapa? Karena masih buta secara. Lihat gereja-gereja yang dilahirkan Tuhan mula-mula, saudara. Lihat gereja yang dilahirkan oleh Tuhan mula-mula, persis seperti nyanyian kita, saya mau iring Yesus meskipun saya susah karena kebenaran. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Oh, sekarang lagu itu dibantah banyak orang Kristen. Saya nggak mau susah, Pak. Ini bukan susah nggak punya duit, saudara. Harta mereka banyak, tapi dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oh, ini mahal ini, saudara. Ini keadaan lahir baru ini pengalaman spiritual ini. Harus kamu alami, jangan sekedar diketahui. Diketahui sudah bagus. Maka saya sampaikan satu bahasa kepadamu. Yang mengaku Kristen bukan berarti Kristen jemaat. Ya, kekristenanmu akan dihitung ketika engkau sudah lahir kembali. Sama dengan keadaan kita secara jasmani, nama kita pun akan dicatat ketika kita resmi sah lahir. Tadi kami pagi ke Istuk bersama dengan istri, ya, yang mana nama anak paling kecil Kelvin William sudah masuk dalam KK dan sudah keluar kartunya, kartu anak, ya, sudah terdaftar dia di bangsa ini, di dinas kependudukan. Kapan itu terjadi? Ya lahir dulu lah dia. Kalau dia nggak lahir, mau didaftar di mana, saudara? Lalu saya bawa saudara ke pengertian rohani. Demikian kita, kapan namamu dicatat? Saat engkau sudah mengalami kelahiran kembali, barulah namamu dicatat dalam kitab dari. Ketika kau lahir kembali, baru kau akan melihat betapa mahalnya kekekalan itu. Ketika kau lahir kembali, baru kau melihat betapa tinggi standar yang dituntut untuk masuk dalam kerajaan Allah itu. Makanya pengikutan kita nggak bisa biasa-biasa. Maka Tuhan lahirkan anak-anak bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan kuasa. Itu kan Yohanes pasal 1:12. Sebentar Bu, dengan kuasa Bu. Jadi kelahiran kembali itu dengan kuasa kebangkitan. Untuk kita lahir pertama dengan iman
pertolongan ibu kita, tapi untuk lahir kembali itu dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Perhatikan, untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus menerima kuasa kebangkitan. Itulah yang melahirkan kita, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Selanjutnya, yang diperanakan. Mari kita lihat saudara. Biar engkau tahu bagaimana cara Tuhan mengembalikan engkau kepada rencananya. Tetapi selanjutnya, haleluya, 13, haleluya. Orang-orang yang diperanakan ini, makanya lahir dulu, baru kita akan jadi anak. Oh, bukan dari darah ataupun dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lain, melainkan dari Allah. Saya mau sampaikan kepada saudara, dengan sekedar datang ke gereja, ikut nyanyikan lagu, terlibat melayani, atau pastor semacam saya, jangan heran kalau kita masih tetap pergi ke neraka juga. Kecuali kita sudah dilahirkan kembali. Saya ulang lagi kepada kita, jangan berpikir bahwa Anda akan datang ke surga dan masuk ke surga hanya karena datang ke gereja, ikut menyanyi, ikut melayani, ikut berkorban, dan ikut segala macam kegiatan-kegiatan gereja. Saya mau katakan, dengan melakukan itu Anda masih tetap masuk neraka. Kecuali kita sudah dilahirkan. Itu maksudnya kepada Niko, ke Farisianmu itu tidak akan membawa engkau melihat kerajaan Allah. Niko, kamu sebagai pemimpin agama tidak akan membuat kamu melihat kerajaan Allah. Niko, kamu pengajar Israel tidak akan membuat kamu melihat perkara-perkara kerajaan Allah dengan nilai standar yang tinggi itu. Bisa sampaikan kepadamu, Niko, dengan dilahirkan kembalilah baru kamu akan melihat nilai-nilai standar kerajaan Allah. Kita hanya bisa melihat sampai sebatas jauh mata melihat kalau tidak dilahirkan kembali, saudara. Tapi kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita mampu melihat nilai-nilai perkara-perkara kekal dalam hidup ini. Lebih mahal, lebih mulia, lebih agung, lebih kaya dari segala apapun di muka bumi. Yang percaya katakan amin, coba Tuhan. Amin. Mari, Tuhan inginkan. Pedas kata-kata Tuhan, tapi dia menyayangi oleh Nikodemus. Dia sayang kepada Nikodemus. Jangan saudara anggap Tuhan itu menjustis Nikodemus. Tidak. Dia sangat menyayangi Nikodemus, sebagaimana dia menyayangi kita yang hadir malam ini. Katakan amin, coba Tuhan. Bagaimana Nikodemus memberikan tubuhnya untuk pelayanan, tapi tidak jiwanya. Bagaimana Nikodemus memberikan waktu hari-harinya untuk pekerjaan Tuhan, tapi tidak memberikan jiwanya untuk dilahirkan kembali. Itu suatu usaha yang sia-sia. Ayo coba Tuhan. Sekali lagi, Tuhan ingin Nikodemus dilahirkan kembali. Maka melihat kerajaan Allah itu harus lewat jalur dilahirkan kembali. Saya kasih contoh, Abraham dan Lot. Ini family, Ruth, ada hubungan keluarga. Ketika ditentukan pilihan, ya, untuk melihat dan memandang, ini gambaran saja. Maka Lot melayangkan pandangannya, penglihatannya kepada lembah Jordan. Nah ini, bisa bayangkan ya, ini hanya gambaran saja. Bagaimana Lot itu mewakili orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Pandangannya itu ke lembah Jordan yang penuh dengan kesuburan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kenikmatan. Tapi pandangan Abraham kemana, saudara? Tuhan bantu dia. Lihatlah dari utara, timur, barat,
Itu pandangan salib. Timur, barat, utara, iya, akan membentuk formasi salib. Pandangan Abraham ini, penglihatan Abraham ini adalah gambaran orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Tapi itu merepresentasikan orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Matanya hanya melihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir. Demikianlah orang-orang yang belum dilahirkan kembali, jemaat Tuhan, tidak mampu melihat nilai-nilai yang berstandar tinggi, tidak mampu melihat nilai kekal kerajaan sorga. Ini perlu saya sampaikan kepada kita semua, supaya kita benar-benar dilahirkan kembali. Sayang ayat 4. Eborus Nikodemus ini tidak mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Maka saya ulang lagi, jemaat Tuhan, Nikodemus dalam keadaannya tidak lahir kembali, tidak mengerti perkara-perkara roh. Amin. Ayat 4 kita baca secara bersama. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayo jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Nikodemus dalam keadaannya belum dilahirkan kembali. Selanjutnya dia tidak mengerti perkara-perkara rohani yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus tidak sedang bicara kelahiran jasmania, tapi Yesus sedang menekankan kelahiran rohaninya. Sebagaimana dilanjutkan, yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Maka di ayat 5, saudara, Tuhan Yesus berikan kita sarana untuk dilahirkan. Sarana untuk dilahirkan kembali bukan rahim ibu. Ya, menurut pandangan Nikodemus, bahwa sarana untuk dilahirkan itu adalah rahim ibu. Maka dia berkata, bagaimana aku yang sudah tua ini dilahirkan kembali, masuk ke rahim ibuku. Maka Tuhan Yesus memberikan dia solusi, bahwa untuk lahir kembali sarananya bukan rahim ibu, tidak dibutuhkan rahim ibu. Maka sarana untuk dilahirkan kembali itu adalah medianya, air dan roh. Ayat 5, mari kita baca. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang bukan melihat lagi, tapi tidak dapat masuk kerajaan Allah. Saya sampaikan kepadamu, kalau kau pun rajin ke gereja, ikut bernyanyi, ikut terlibat pelayanan, ikut seperti saya mungkin jadi pengkhotbah atau gembala, itu tidak akan membawa kamu dalam kerajaan Allah. Tetapi dilahirkan kembalilah, kamu akan dibawa dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin, jemaat Tuhan. Kamu tidak akan masuk kerajaan Allah hanya karena kamu tidak pernah masuk penjara. Hei, dengar baik-baik. Kamu tidak akan pernah dibawa dalam kerajaan Allah hanya karena engkau tidak pernah memiliki blacklist, catatan buruk dalam hidupmu. Kurang baik apa Nikodemus secara standar moral masyarakat. Dia seorang pemimpin agama, dia seorang Farisi, dia pengajar Israel. Tapi semua embel-embel agama itu tidak akan membawa Nikodemus masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi Nikodemus harus dilahirkan kembali, baru dia dijamin masuk dalam kerajaan Allah. Tak ada kebaikan kita yang membawa kita ke dalam surga, kecuali kita harus dilahirkan kembali. Itu menurut firman Tuhan. Maka medianya Tuhan sampaikan, sarananya Tuhan berikan. Kalau kamu lahir pertama kali lewat rahim ibumu,
dari air dan roh. Air itu bicara baptisan. Tapi jangan lupa, roh itu paket yang gak bisa dipisahkan. Saya tahu banyak orang dibaptis sampai hari ini gak lahir baru. Kalau baptisan itu melahirkan barukan seseorang saja, maka marilah kita tutup pintu ini, kita penuhi ruangan ini dengan air. Maka komplit Tuhan disampaikan air dan roh. Baptis air dan baptis roh. Sebab kalau kamu dibaptis air tapi tidak dibaptis roh, kamu belum lahir kembali. Karena air tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Sekalipun itu baik, sekalipun itu adalah simbol kematian dan kebangkitan. Saya banyak tahu orang yang dibaptis sampai hari ini gak lahir baru, belum mengalami Kristus dalam hidupnya, belum ada persekutuan yang erat dengan Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya saudara, jangan lupa pakai ini. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Siap jemaat Tuhan? Siap lahir dari air dan roh? Haleluya. Yang sudah dibaptis air, ingat, itu masih separuh jalan. Itu belum satu paket. Supaya satu paket harus dibaptis roh. Ada pergumulanmu, baptis roh. Baptis air bisa dikerjakan pendeta, tapi baptisan Roh Kudus, kata Matius pasal 3, itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus sendiri. Kalaupun dipakai hamba Tuhan, itu hanya alat semata. Ketika kita lahir dari air dan roh, barulah dikatakan kamu sudah lahir kembali. Itu pengalaman, itu experience, ya, bukan eksperimen, saudara. Saya ulang lagi kepada jemaat Tuhan, pentingnya kuasa kebangkitannya. Nikodemus adalah pribadi yang diperintahkan Tuhan untuk dilahirkan kembali. Saya kagum ketika merenungkan ayat ini, bahwa ketika Tuhan perintahkan kamu harus dilahirkan kembali, bukan pilihan saudara, tapi suatu hak. Dalam bahasa Inggris disebut must be born again. Harus. Untuk masuk kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Biar kita mengalami realitas kematian dan kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup kita. Makanya kalau orang sudah lahir kembali, itu militan, saudara, kepada kebenaran. Itu hidupnya nggak sama lagi. Ini bukan pertobatan yang pura-pura. Ini bukan pertobatan palsu. Ini betul-betul original, karya kuasa kita. Ya, saya ulang lagi, saudara. Nikodemus bukan preman. Nikodemus bukan penyamun. Nikodemus bukan orang najis. Nikodemus itu bukan bandit. Supaya kita jangan pernah merasa diri baik. Sebab kalau kau merasa dirimu baik, engkau tidak akan memerlukan apa yang disebutkan dilahirkan kembali. Bahwa tokoh rohani itu pun harus dilahirkan kembali. Pemimpin agama itu pun harus dilahirkan kembali. Pengajar Israel itu pun harus dilahirkan kembali. Apalagi kita yang berdosa, apalagi kita keturunan yang cacat, apalagi kita bangsa kafir, apalagi kita yang sudah terlibat dalam banyak kenajisan dan dosa kejahatan, harus dilahirkan kembali. Ayat 7, kita perhatikan kalimat ini. Ini bukan ajakan, tapi ini adalah kalimat perintah. Setiap orang Kristen, kalau ingin masuk dalam kerajaan Allah, harus dilahirkan kembali. Ini bukan teori,
Ini bukan sekedar kata, tapi kuasa yang nyata untuk kita nikmati bersama-sama. Ayat 7, para pemirsa, perhatikan baik-baik. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Wah, ini bukan perkara enteng ini jemaat Tuhan ya. Pengalaman spiritual ini harus kita alami semua dong. Saya kalau tidak mengalami ini tak mungkin khotbah ini saudara dengan semangat. Ajaibnya hidup dilahirkan terlahir kembali secara rohani. Itu yang disampaikan oleh Petrus kepada kita. Ya, solusi atas kegagalan terbesar Adam, ya, yang diwariskan kepada seluruh manusia. Karena sama seperti semua orang mati secara rohani dalam persekutuan dengan Adam. Mari, ini saya mau sampaikan ayat terakhir untuk saudara. Ya, 1 Korintus 15 ayat 22. Jadi jemaat, please sekali lagi kita perhatikan perintah ini. Kamu harus dilahirkan kembali. Bahwa embel-embel agama kita, atribut-atribut agama kita, logo-logo kekristenan kita, kegiatan-kegiatan agama kita tidak akan membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi yang kita mencatat, kamu harus terlebih dahulu harus dilahirkan kembali. Sehingga apapun kegiatan agama kita, apapun yang kita kerjakan dalam kekristenan ini, semua menyenangkan hati Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 2. Sekali lagi, kelahiran kembali inilah jawaban atas kematian rohani yang sudah terjadi sejak nenek moyang kita Adam sampai dengan kita. Ya, silakan 1 Korintus 15 ayat 22 kita baca secara bersama-sama. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, tentu hal ini tidak hanya menunjuk kematian jasmania. Kematian terbesar dalam kekristenan bukan mati secara fisik, tetapi mati secara rohani. Mati secara rohani yaitu terpisah dengan Tuhan, jauh dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau mati secara jasmani itu tubuh dengan jiwa kita terpisah, itu pun sementara. Jadi kematian yang paling mengerikan dalam kekristenan adalah ketika kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Itu mengerikan saudara. Ya, maka solusi ini telah dijawab oleh kuasa kebangkitan Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Adam yang akhir. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan, sambut pesan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang disampaikan kepada kita malam ini. Karena kamu akan mampu bersekutu dengan Tuhan dengan tepat dan benar ketika kamu sudah dilahirkan kembali. Kalau tidak, semua hanya kegiatan-kegiatan agamawi yang hampa dan kosong. Paulus memberikan mereka catatan. Mereka begitu giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka menjalankan ibadahnya, tetapi memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita ingin mengalami kehidupan yang dilahirkan kembali, saudara. Agar kita sama dengan Nikodemus, kita tahu pada akhirnya dia dilahirkan kembali. Seorang yang sangat beruntung di antara Farisi. Dia betul-betul mengikut Tuhan, bahkan sampai akhir hayat Kristus. Ketika dia mati dan ketika tubuhnya diturunkan, Nikodemus sudah menyediakan minyak mahal untuk meminyaki Yesus sebelum dia dikuburkan. Ini bukti perubahan besar dalam hidupnya. Ini bukti nyata transformasi besar dalam hatinya. Seorang pengajar Israel, seorang pemimpin agama Yahudi,
Seorang Farisi menyatakan diri terang-terangan melayani Tuhan Yesus. Ajaibnya dilahirkan kembali. Sama-sama katakan ajaibnya dilahirkan kembali. Mau dilahirkan kembali jemaat Tuhan. Sekali lagi, medianya bukan rahim ibu, medianya adalah air baptisan. Yang kedua, baptisan roh. Itu gak bisa dipisahkan dua-duanya. Kalau hanya salah satu kamu dapatkan, kamu belum lahir secara sempurna. Kamu harus lahir dari air dan roh. Maka kamu akan mengalami apa yang disebut dilahirkan kembali. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita akan lanjut dalam pertemuan kita di hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya minta pelayan Tuhan dan kita akan angkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.